Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan share pengalaman menggunakan Black Decker Multi Evo keluaran pertama ya. Ini saya beli di Lazada awal-awal launching ya. Awal-awal launching Black Decker itu saya beli di tanggal 12 Desember 2019. Itu masih dalam tahap promo ya, karena saat itu belum banyak pemain untuk bor-bor, dan waktu itu juga pemain seperti Black Decker ini belum ada ya, yang multifungsi yang bisa dilepas-lepas di satu mesin tapi dengan banyak kepala ya. Waktu itu belum ada pemainnya ya, masih langka. Dan itu untuk harga yang saya dapat di harga 2 jutaan itu termasuk murah ya. Harga normalnya itu awal launchingnya itu bisa hampir 4 jutaan ya untuk harga satu set ini. Pengalaman saya menggunakan ini itu adalah ini adalah bor atau alat-alat yang seperti untuk pemotong kayu juga. Ini itu amplas. Ini diperuntukkan untuk rumahan ya, bukan untuk pekerjaan profesional. Ini hanya untuk rumahan karena posisinya ini tidak kuat untuk lama-lama ya. Itu kemarin saya pernah coba menggunakan ini. Ini posisinya di 9000 rpm ya, 9000 rpm kelihatan tuh. Untuk putaran ini 9000 rpm. Jadi kalau ini digunakan secara terus menerus, maka mesin ini akan cepat panas ya. Berbeda kalau kita menggunakan bor ini, karena bor ini rpm-nya rendah ya. Di sini tidak ada disampaikannya ya rpm-nya. Untuk biasanya ya, untuk speed 1 di alat-alat lain juga itu kisaran kecepatan ini 500 rpm, dan untuk speed 2 nya itu kisaran 2000 rpm rata-rata ya, kebanyakan alat bor lain seperti itu. Tapi untuk khusus untuk ini dia itu 9000 ya, itu sangat berapa kali lipat. Jadi kalau kita menggunakan ini agak lama, kemarin saya pernah coba sampai 10 menit, bornya jadi overhead ya, jadi safety-nya muncul. Jadi posisinya itu lampu indikator di sini untuk menyinari itu nyala, tapi mesin bor ini tidak hidup. Posisinya tidak hidup, tidak mau ditekan seperti ini, cuma indikator seperti ini aja nyala, tapi tidak ada respon apa-apa. Saya kira kemarin ininya rusak ya, tombol ininya rusak, saya kira seperti itu. Karena waktu itu belum banyak pemain, jadi saya kebingungan untuk mencari part pengganti ini, karena juga belum ada yang mengatakan bahwa di sini ini punya pengaman panas ya. Jadi saya tidak tahu kalau pengaman panasnya aktif. Saya kira ini rusak. Kemudian saya berburu tombol ini. Begitu saya pesan di Cina, harganya lumayan ya. Ini kayak seperti, kalau nggak salah itu 200-an ya. Saya beli ini 200-an untuk pengganti yang Black Decker. Tapi posisi alat ini tidak matching dengan punyanya Black Decker, karena Black Decker juga tidak menjual part seperti ini ya. Black Decker tidak ada menjual part ini, dan waktu itu juga saya selalu susah sekali ya mencari alat ini. Kemudian setelah barangnya sampai, kemarin saya uji coba, saya tes
karena telah lama tidak digunakan. Nah ini pengirimannya juga lama, itu nyala tapi posisinya terlalu lemah sekali baterainya. Saya tes, kemudian kuat, tapi karena posisinya tidak matching dengan yang lama, saya mau mencoba merombak yang lama. Saya tes yang lama, kemudian rupanya yang lama hidup karena udah dingin ya, IC-nya itu dingin, jadi hidup. Saya kira sudah rusak ya, rupanya masih bagus. Rupanya ya kemarin itu karena safety pemanasnya itu aktif, jadi tidak bisa dihidupkan, jadi harus diistirahatkan. Kalau teman-teman pernah mengalami seperti itu, misalnya kalau dihidupkan, dia akan nyala sebentar mati. Walaupun ini ditekan habis, nyala sebentar mati. Itu bukan rusak ya teman-teman, itu safety pemanasnya aktif. Jadi alatnya terlalu panas, jadi harus didinginkan, diistirahatkan dulu, nanti baru boleh dikerjain lagi untuk menjaga keawetannya sepertinya ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman jumpa ini ditekan nyala sebentar, kadang ditekan nggak mau nyala, didiamin terus ditekan lagi nyala lagi sebentar dan tidak mau nyala lagi, itu sebenarnya pelindungnya aktif ya. Jadi alatnya terlalu overhead, jadi tidak bisa digunakan. Itu sih masalah yang saya alami. Kemudian karena alat ini kadang lama tidak dipakai ya kan, untuk rumahan ya, bukan untuk pekerja keras, hanya digunakan di saat dibutuhkan untuk ngebor dinding gitu. Tiba-tiba kemarin terakhir baterainya tidak bisa dicas, indikatornya aktif, indikator warna merah di sini ya, seperti ini ya, merah kedip-kedip menandakan baterainya rusak ya, baterainya rusak. Tapi setelah saya bongkar baterainya, saya cek chargernya tidak mau masuk ke baterai. Saya berinisiatif untuk membongkar baterai, kemudian ngecas baterainya dengan charger aki ya. Videonya ada sudah saya bikin juga ya, cara untuk ngecas baterainya. Saya di cas aki sekitar 5-10 menit. Kemudian setelah itu saya cas lagi dengan cas bawaannya, dia langsung bagus ya, langsung berkedip-kedip hijau seperti ini. Seperti itu. Jadi permasalahannya tuh, kalau teman-teman pernah mengalami alatnya telah lama tidak digunakan, pas dicas tiba-tiba lampu indikator merah yang menyala, itu bukan berarti rusak ya teman-teman, itu cuma baterainya kehabisan total ya. Jadi chargernya mendeteksi baterainya itu sudah rusak, jadi teman-teman harus mencas baterainya terpisah dengan cas aki langsung ya. Kemudian setelah baterainya mendapat daya yang normal, kemudian teman-teman tinggal cas aja dengan cas bawaannya, maka akan kembali normal baterainya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pembeliannya itu kemarin saya dapat dengan stainless 387.000, dan Black Decker ini telah diskon tuh 1,9 juta ya. Totalnya saya bayar itu kemarin tuh 1,9 juta 70.000 ya, karena di sini juga ada promo sudah dipotong, ada lagi potongan promosinya 500.000 ya, lumayan gede ya waktu itu. Masih dalam tahap pengenalan ya, jadi masih jor-joran untuk diskon ya. Jadi saya dapat semuanya itu di harga ini. Untuk bonusnya itu Stanley ya, karena ini Black Decker ini adalah satu perusahaan dengan Stanley. Bedanya itu adalah Stanley ini adalah yang versi memang untuk pekerja profesional, dan Black Decker ini untuk rumahan ya. Ini harganya memang jauh lagi di bawah Stanley. Kalau Stanley mungkin cuma dapat bornya aja ya, seperti itu.
kita dapat dari bonusnya kemarin tuh lumayan bagus ya. Saya sering pakai ini tang multifungsinya. Ini tuh stainless ya, ini barangnya stainless, bagus ya tanpa karat. Kemudian saya juga dapat ini ya, motong, ini juga bagus, saya juga sering gunakan, dari besi ya, jadi ini nggak kemakan ya, ini ya bagus, kuat, kokoh ya. Stainless memang untuk stainless memang kualitasnya ya, memang untuk pekerja profesional ya, seperti itu. Jadi ini Black Decker Evo ini diperuntukkan untuk yang pekerja rumahan ya, yang jarang-jarang menggunakan. Kemudian kalau digunakan juga cuma sebentar-sebentar, bukan untuk yang profesional ya, karena profesional ini kurang cocok ya. Itu sih pengalaman saya untuk selama menggunakan Black Decker. Aman sih, tidak ada masalah. Dan dia juga kuat ya, mesinnya juga kuat. Setelah 5 tahun sih bagus-bagus saja ya. Dia juga presisi ya, ini juga berat ya. Memang kalau barang branded itu presisi ya. Kalau banyak bor sekarang itu yang di sininya nih goyang-goyang ya, tidak stabil. Ini bagus ya. Presisi dia bagus, presisinya. Untuk alat lain juga yang ini juga bagus ya, presisi semua ya. Kualitasnya memang bagus ya, memang ada harga, ada kualitas ya. Itu sih share pengalaman saya selama menggunakan Black Decker selama 5 tahun. Terima kasih telah menonton, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.